Rasulullah, "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasyidun." Dan ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Al-Hujurat 7. Dapat dipahami dari ayat-ayat tersebut di atas bahwa sikap santun, kasih sayang, cinta pada keimanan, perasaan indah dan bahagia adalah orang yang memiliki iman, tidak menyukai kekufuran dan kefasikan, adalah terpatri di dalam kalbunya. Bukan sesuatu kebetulan jika iman sebagai salah satu bentuk spiritualitas manusia mengambil tempat bersemi di dalam kalbu. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa tempat keluar masuknya iman itu adalah kalbu. Ketika orang-orang Baduy Al-A'rab berbangga dan mengklaim diri mereka telah beriman, dengan tegas Allah menegurnya karena sejatinya iman itu belum bersemi di dalam kalbu mereka, baru sebatas pengakuan lisan. Al-Hujurat 14. Demikian pula perilaku spiritual, semisal zikrullah, mengingat Allah, membuat kalbu jiwa tentram. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd 28. Nilai-nilai spiritual tidak selamanya lancar masuk dan bersemi di dalam kalbu, karena ada kemungkinan manusia teralienisasi dari kalbunya sendiri. Pintu masuk ke dalamnya tertutup rapat, bahkan mungkin telah tersegel atau terkunci mati. Al-Baqarah 7, Al-A'raf 100. Penyegelan itu bukan berarti Allah semena-mena melakukan kezaliman dengan tindakan penyegelan itu. Maha suci Allah dari perbuatan demikian. Akan tetapi tindakan manusia itu sendiri yang menyebabkan kalbu mereka tertutup atau tersegel. Fadlur Rahman membuat alasan menarik tentang ini. Ide-ide di balik ayat-ayat yang berkenaan tentang penutupan hati manusia oleh Allah tampak sebagai hukum psikologis bahwa jika seorang manusia sekali melakukan kebaikan atau kejahatan, maka kesempatannya untuk mengulangi perbuatan yang serupa semakin bertambah, dan untuk melakukan perbuatan yang berlawanan semakin berkurang. Dengan terus-menerus melakukan kebajikan atau kejahatan, maka seseorang manusia hampir tidak dapat melakukan perbuatan yang berlawanan, bahkan untuk sekedar memikirkannya. Sedemikian rupa sehingga jika manusia melakukan kejahatan, maka hati dan matanya akan tertutup. Tetapi jika manusia melakukan kebajikan, maka ia akan mendapatkan kekukuhan jiwa yang tidak dapat dipengaruhi oleh setan. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Lail 5-10 yang menjadi landasan dari pendapat Fadlur Rahman.
Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka barang siapa memberi hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa bahwa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Al-Lail 5-10. Jika seseorang memilih untuk senantiasa melakukan kebaikan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju kebaikan-kebaikan berikutnya. Sebaliknya, jika jalan keburukan yang dipilih, maka ia akan mendapatkan pula kemudahan untuk terus dalam keburukan-keburukan sesudahnya. Begitu terjadi terus-menerus dalam kehidupan sampai jalan radikal diambil. Misalnya mekanisme taubat atau kembali ke jalan yang benar. Tidak sedikit manusia yang terus memperturutkan hawa nafsunya sehingga tersesat jauh di dalam belantara maksiat dan susah menemukan jalan pulang. Disinilah pentingnya dakwah dan bimbingan terus dilakukan untuk membantu manusia terbebas dari berbagai belenggu materialisme, hedonistik, dan kemaksiatan yang dapat mengungkung kehidupan spiritualitas mereka. Kesimpulan, manusia adalah makhluk yang memiliki berbagai instrumen fisik, roh, akal, nafsu, dan kalbu. Semua instrumen itu saling mempengaruhi dalam setiap sikap dan tingkah laku individu sehari-hari. Orang yang mampu memenangkan kalbunya dari yang lain maka selalu meminta fatwa padanya. Dalam istilah hadis, istafti kalbak, maka dialah yang mampu mewujudkan tingkat spiritualitas yang tinggi di dalam hidupnya.